kembali lagi di Jalan-Jalannya bareng aku Miftah. Kali ini aku lagi ada di salah satu pameran namanya Tradisi Penanaman Padi Rojo Lele Delanggu yang ada di Desa Sabrang. Nah, kali ini nanti di dalam bakal ada pameran produk, workshop kerajinan, dan icip-icip kulineran Rojo Lelenya. Penasaran kan seperti apa? Yuk ikutin aku terus. Nah guys, ternyata pamerannya itu terletak di tengah-tengah sawah, hamparan sawah yang indah ini, jadi sejuk banget pokoknya. Nah guys, di sini juga ada sebuah gubuk yang digunakan untuk pemutaran video dari padi rojo lelenya sendiri, dari mulai proses penanaman sampai dengan proses memasaknya sendiri. Halo guys, nah sekarang aku berkesempatan langsung nih sama Bapak siapa? Pandu. Pak Pandu sebagai apa nih Pak di pameran ini? Saya sebenarnya sebagai fasilitator ya, iya, fasilitator. dan coba untuk memfasilitasi kegiatan pelestarian padi lokal Rojo Lele seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah pameran ini kan namanya kayak tradisi penanaman padi Rojo Lele sendiri ya Pak ya. Nah apa sih Pak yang melatar belakangi pameran ini tuh diadakan? Ya, sebenarnya yang menjadi latar belakang awalnya itu dari kegiatan focus group discussion. Jadi kita berdiskusi dengan petani awalnya kira-kira pengembangan pertanian apa yang sekiranya dikehendaki oleh petani seperti itu. Nah, dari diskusi itu kita dapatkan bahwa masa lalu ya, ternyata harapan mereka itu justru kembali ke masa lalu. Mereka punya padi yang namanya Rojo Lele Delanggu, padi lokal gitu. Nah, mereka berharap supaya padi itu bisa dibudidayakan kembali, dan mereka juga banyak cerita bahwa dari padi Rojo Lele itu ternyata banyak budaya begitu ya. Nah, kenapa tidak itu kita coba untuk eksplor lagi, yang akhirnya menjadi identitas dari kawasan Desa Sabrang Kecamatan Delanggu itu. Iya. Nah, itu udah dari sejak kapan sih Pak penelitian ini tuh dilakukan? Ya, itu awalnya sebenarnya dari tahun 2020. Jadi ketika pandemik ya itu terjadi, kita coba untuk melakukan fase pertama penanaman gitu. Nah, itu ada dukungan dari ketika awal pencarian benih padi Rojo Lele Delanggu yang lokal itu memang kita mengalami kesulitan karena sudah tidak ada lagi yang menanam sejak 30 tahun lalu. Dan tetapi dari proses pencarian yang cukup panjang akhirnya kita mendapatkan dukungan dari Balai Besar Penelitian Padi di Subang. Mereka mensupport dalam wujud benih. Kurang lebih hanya 1 genggam gitu Mbak, dan itu di tahun 2020 hanya 4x4 meter seperti itu, dan sekarang sudah mungkin Mbak bisa lihat ya, cukup, udah terkenal ya, padi Rojo Lele sendiri. Sudah bisa. Nah, tujuan sebenarnya tuh apa sih Pak menggandeng petani Rojo Lele sendiri tuh dalam pameran ini? Ya, tentu saja petani itu justru main aktornya Mbak. Jadi pemeran utamanya itu adalah petani, kita hanya fasilitator, dan yang memahami budaya pertanian padi lokal Rojo Lele itu petani seperti itu. Nah, kita menggandeng beliau untuk supaya kita melestarikan bersama seperti itu. Melestarikan bersama ya. Jadi menggandeng bersama mahasiswa-mahasiswa yang lainnya juga. Dengan kita kolaborasi dengan mahasiswa. Ya, sebenarnya tidak hanya Universitas 11 Maret. Ini konteksnya juga sebenarnya kegiatan internasional. Kegiatan internasional juga. Nah, proyek ini tuh bekerja sama dengan universitas mana saja sih Pak? Saat ini kita memiliki kolaborasi ya, hubungan yang cukup intensif dengan Chiba University dari Jepang. Itu kegiatannya dimulai dari bulan Februari tahun ini. Sebenarnya kegiatan di belakang ini juga merupakan hasil buah ide kolaborasi kita bersama. Gitu. Oleh karena itu kita juga nanti pada bulan Oktober kita akan melakukan kegiatan pameran di Design Research Institute di Tokyo. Oh, di Tokyo. Ya, di Tokyo. Jadi nanti kayak di
presentasikan di sana gitu ya? Ya, nanti dengan mahasiswa juga tentunya. Iya. Kalau aku tadi di sini lihat anak-anak TK, SD ini tuh di sini ngapain aja sih Pak dalam pameran Ya. itu? Ya, intinya kita mencoba untuk melakukan pendekatan yang dari sudut pandang mereka itu bisa diterima dengan mudah gitu. Oleh karena itu kita gunakan media-media yang mudah dipahami seperti animasi. Animasi juga kita buat figur-figurnya yang cukup colorful dan menarik. Lalu juga mainan-mainan yang kita develop dari proses penanaman padi tradisional Rojolele itu. Jadi kayak bermain saya belajar gitu ya Pak? Ya, betul, bermain sambil belajar. Harapan kedepannya apa sih Pak terkait dengan pameran ini tuh? Ya, sebenarnya harapan yang paling utama yang kita harapkan adalah keberlanjutan, seperti itu. Nah, harapan saya sebenarnya kegiatan ini terus berlanjut, sepertinya sudah terlihat ya dari 2020 hingga sekarang, dan kita harapkan terus berlanjut, dan yang terpenting adalah generasi muda di desa ini pun bisa memiliki kepekaan terhadap potensi yang mereka miliki. Gitu. Jadi kayak apa ya? Supaya nggak punah gitu ya Pak, padi Rojolelenya sendiri. Betul, karena yang kita hadapi sekarang ini era-era transisi, tidak hanya Rojolele sebenarnya Mbak. Saya kira padi lokal lain juga mengalami masalah yang sama gitu. Masalah transisi menuju kepunahan. Nah, kita harapkan dengan kegiatan-kegiatan ini bisa mengangkat kembali potensi padi lokal. Iya. Mungkin ada pesan-pesan nih buat masyarakat di luar sana, apa mahasiswa terkait dengan pameran ini? Ya, pesan saya mungkin Indonesia itu sebenarnya kita pada dasarnya adalah negara agraris, negara pertanian. Kita peringkat 4 penghasil beras terbesar di dunia, dan di dalam kegiatan pertanian itu kita memiliki berbagai padi lokal ya, yang justru itu menjadi ciri khas Indonesia seperti itu. Dan padi lokal pasti ada potensi penanaman tradisional yang memiliki diferensiasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Harapan saya agar padi lokal itu bisa bangkit kembali, tidak hanya padinya tetapi budayanya, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saya kira itu untuk pesan-pesan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Ya. Nah, sekarang ini aku lagi langsung bertemu dengan Bapak siapa Pak? Pak Teguh Wiono. Pak Teguh Wiono sebagai apa nih Pak di sini? Ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani di Desa Sabrang. Desa Sabrang, ya. Kecamatan Delanggu. Ya. Mau tanya-tanya nih Pak, ini kan dulu katanya Desa Sabrang ini padi Rojolelenya tuh mulai punah ya Pak ya? Ya. Nah, itu awal-awal bisa bangkit lagi tuh gimana sih Pak ceritanya? Ya, pertama tahun 1976 itu Desa Sabrang itu istilahnya kena pandemi hama wereng sama hama itu, jadi pertanian banyak yang tidak punya benih Rojolele punah. Nah, pada tahun 1920 ya, dari Pak Pandu dosen UNS itu mendatangi saya sebagai kelompok tani. Dia bilang mau nanam Rojolele, kan saya nggak punya bibitnya Pak, udah lama udah nggak ada, udah lama udah musnah dari 1976 udah musnah, nggak ada bibitnya Pak. Lalu Pak Pandu nyari di Jawa Barat, di Subang, mungkin lewat temannya dosen atau lewat nama saya tidak tahu. Ya dari Subang itu dikirim cuma satu gegem itu sedikit. Nah, pertama kali saya pembenihan itu cuma saat di besek itu, tahu besek dah? Iya tahu. Nah, itu besek itu kita dian itu pertama kali cuma kita nanamnya mungkin 2 meter. Oh, 2 meter, 2 meter. Terus mengembang sampai sekarang. Iya. Dan menjadi Desa Sabrang ini menjadi terkenal padi Rojolelenya. Ya Rojolelenya. Dan dalam kalau terkait pameran ini Pak, di sini Bapak membantu sebagai apa nih? Menyiapkan ini. Cuma menyiapkan aja, istilahnya tekniknya dari UNS. Coba contohnya buatkan dudukan ini, ya beri gambar aja. Terus saya yang kerjaan gitu. Jadi cuma membantu aja ya Pak. Setelah mengerjakan membantu itu aja. Nah kan pasti nggak mudah ya Pak dalam menanam kembali padi Rojolele sendiri. Nah, lika-likunya ada apa aja sih Pak? Ya, emang pertama kali itu jeneng bibit nggak pernah ditanam di sini ya, jadi kita harus merapatnya agak hati-hati. Nah itu, terus karena pertama kali itu benihnya cuma sedikit, supaya kita harus bisa
benih itu bisa tumbuh. Iya, bisa banyak. Bisa banyak. Kita bisa tumbuh itu Mbak ya. Dengan cara apa? Saya tanya pada Pak PPL lah, penyuluh pertanian di Desa Sabrang ini. Katanya suruh beri air hangat atau gimana ngekomnya apa Mbak? Merendamnya tuh. Iya, rendam. Nah, rendam tuh dengan air hangat itu. Terus ternyata saya buktikan emang bener gitu, jadi bisa tumbuh semua. Ya, sukses ya Pak. Sukses. Nah, aku pengen tahu banget nih Pak. Ini kan penanamannya beda ya, berarti daripada padi-padi biasanya atau beras biasanya. Ini harganya kira-kira berapa sih Pak per kilonya? Padi rojo lele sendiri? Rojo lele ini 3 kali lipat harga beras biasa. Jadi ini kemarin 35. Mungkin sini mungkin 12-13 ya. Ini mungkin 35.000. Per kilo? Iya. Per kilonya. Per kilo 35.000. Lumayan ya guys ya, tapi sesuai ya Pak dengan hasilnya sesuai dengan. Iya, karena sesuai lamanya itu ya. Ya. Kan kalau dihitung sama saja sebenarnya. Iya. Itu 2 kali panen, ini 1 kali panen. Untuk harapan kedepannya sih Pak. Ya. Untuk padi rojo lele di Desa Sabrang ini terkhusus. Ya masa depan nanti saya bekerjasama dengan petani kita, istilahnya mau kembangkan untuk menanam rojo lele. Oke Pak, terima kasih. Nah guys, di sini juga ditunjukin nih hasil dari padi rojo lele dan padi-padi yang lainnya. Nah, daripada bingung, kita langsung aja nih sama Mbak siapa kebetulan? Dinda. Mbak Dinda ya. Di sini sebagai apa nih Mbak? Aku di sini juga sebagai ketua pameran juga kebetulan. Iya. Terus aku juga standby di sini untuk menjelaskan bedanya padi-padi yang udah dibawa ini gitu di pameran. Ini apa nih Mbak kebetulan padinya ini? Nah ini aku ngejelasin dulu kali ya, mungkin dari sini kali ya. Iya. Ini ada IR32, yang di sini ada Brahmo. Diambil aja. Oh, ayo diambil aja. Oke. Ini ada Brahmo, mungkin soalnya kalau ini yang belum diikat ya. Iya. Ini ada Brahmo, terus ini yang ada Brahmo. ini ada rojo lele. Oh, ini padi rojo lelenya. Betul. Ini ada agak beda ya, yang ini hijau, yang ini benar. coklat. Kalau ini sih udah terlalu kering sih Mbak, cuman kita cuma bedain dari tingginya, dan bulirnya itu beda. Gitu. Ini kalau bulirnya memang agak panjang-panjang ya di padi rojo lelenya. Betul. Nah, mungkin bisa bedain dari padi-padi yang biasanya sama rojo lele, karena ini pamerannya emang kita fokuskan kepada rojo lele kan. Nah, kita bisa lihat kalau bulirnya tuh ada panjang, itu kita biasanya bilangnya juga ada ekornya gitu. Ada ekornya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang lain ini dia nggak ada ekornya gitu. Oh, nggak ada ekornya ya? Ya. Ini langsung gabah gitu ya? Betul. Nah, seperti itu. Kalau untuk berasnya sendiri nih, bentukannya kayak gimana Mbak? Nah, berasnya itu seperti ini. Kalau ini tuh lebih kecil-kecil juga. Nanti kalau misalnya dimasak juga lebih pulen. Oh, lebih pulen. Iya, ini betul. Padi rojo lelenya atau berasnya ya? Iya, berasnya. Ini juga disediain juga gabahnya buat anak-anak untuk merasakan bagaimana sih gabahnya rojo lele gitu. Dibanding beras lainnya nih Mbak ya, gabahnya sendiri bentukannya kayak gimana sih Mbak? Gabahnya sebenarnya bisa dilihat kayak gini sih, karena kan kalau gabahnya sendiri kan tadi kalau rojo lele ini juga udah kering ya, ini juga termasuk gabahnya seperti ini. Kalau bisa dilihat seperti ini. Nah, dia lebih panjang banyak juga. Lebih panjang, nah, ya. Dia lebih, kita memfokuskan kenapa kita sediain ini karena dia lebih panjang dan kita bisa membedakan bedanya rojo lele dan yang biasa gitu. Oh ya, juga aku menjelaskan rojo lele itu juga lebih tinggi lah kalau dilihat ya. Ini juga kalau rojo lele ini penanamannya 6 bulan. Nah, sedangkan kalau yang lain iya betul, kalau yang lain itu malah kurang dari 6 bulan. Iya, kayak 3 bulan aja ya. Betul. Kalau lebih tinggi nih bisa dilihat ya di sini. Ini padi rojo lele ya. Betul, padi rojo lele udah tepat di depan banget. Jadi langsung di tempatnya ya. Iya. Jadi teman-teman juga bisa langsung lihat padi rojo lele seperti apa gitu. Nah, kalau ini Mbak, yang aku lihat ini apa ya Mbak ya? Nah, kalau ini juga kita sebelumnya juga mau menjualnya. Sebelumnya kita emang mencoba untuk menjual dan kita mendesain packagingnya juga. Nah, ini packagingnya juga kita desain dari anak desain tutorial UNS. Nah, itu kita sempat menjualkan, cuman ini baru percobaan saja. Dan ini baru juga dijual di pameran ini. Gitu. Pameran ini. Ini berapa kilogram Mbak? Ini 1 kilo. Oh, 1 kilo ya. 1 kilo berarti berapa? 1 kilo harganya? Iya. 35.000. 35.000. Sekalian sama desainnya ini ya. Betul. Bagus banget. Ini juga baru percobaan dulu. Boleh dicoba ya guys. Tujuan utamanya sendiri Mbak dalam pameran ini untuk padi rojo lelenya itu apa sih Mbak?
Ini saya taruh dulu ya. Jadi kita emang di pameran ini lebih memfokuskan ke pendidikan anak-anak ya. Kebanyakan banget anak-anak di sini diketahui bahwa banyak banget mereka tuh masih belum mengetahui caranya, prosesannya, terus kayak bedanya padi rojo lele dan padi yang biasanya gitu. Nah, makanya kita mau membawa dan juga kita membawa sejarahnya kali meja itu serta rojo lele ini. Nah, jadi biar anak-anak belajar melalui produk-produk mainan. Jadi biar anak-anak juga belajar lebih enjoy, lebih apa ya, main anak-anak kita kan anak suka mainan, terus kita ada caping dan segala macam. Biar nggak bosan ya Mbak. Betul. Bermain sambil belajar ya guys. Harapannya ke depannya nih Mbak untuk pameran ini tuh apa sih Mbak? Saya berharap ini terus berjalan ya, karena bagus banget buat kedepannya, buat anak-anak juga belajar dan jadinya kayak nggak bosan di sekolah terus gitu ya. Jadi orang-orang bisa langsung ke lapangan, kita belajar menjelaskan langsung juga, terutama untuk mahasiswa juga, kita juga bisa belajar dari orang-orang sekitar kita juga gitu. Alam dan sosial ya Mbak. Betul. Ini kan Mbak dari desain interior ya. Betul. Kesannya apa sih Mbak memulai pameran ini tuh? Kita benar-benar mulai ini dari nol, kita benar bangun banget ini dari Pak Teguh juga, dari lokal sini membantu kita juga. Itu kesannya jujur capek juga, tapi worth it karena kita juga mengajari anak-anak untuk belajar. Jadi kita kan emang mengutamakan untuk pendidikan anak. Jadi itu bagus banget buat anak-anak. Jadi kita senang juga, anak-anak sini juga senang semua. Jadi aku senang banget sih bisa. Jadi banyak manfaatnya ya buat semuanya. Betul. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Nah, di sini juga ada kulineran tradisionalnya nih guys. Di sini ada apa nih Bu? Ini tiwul. Oh, tiwul ya. Bahannya dari singkong. Oh, dari singkong. Ini tadi ada gatot nih. Iya. Guliran singkongnya masih. Iya. Tapi yang laris ini tadi. Katotnya ya Bu ya yang laris. Cuma proses pembuatannya itu lama ini daripada ini. Daripada tiwul ya. Kalau ini mudah, kalau ini sampai 5 hari. Oh, sampai 5 hari. Ada perbedaan ya Bu ya. Jauh ya Bu ya. Siang sore, pagi sore ganti air. Biar nggak basi. Kalau ini kan cuma ditunggu. Terus dikasih air sama gula. Iya. Terus pakai tani. Iya. Terus dikukus sudah jadi. Nah, penasaran nih Bu, aku mau nyicipin dong Bu tiwulnya. Tiwul ya guys. Terus dikasih taburan kelapa parut. Wah, menarik banget ya guys nih ya. Makasih ya Bu. Ya, berdapur. Ini namanya tiwul ya guys ya, makanan tradisional khas Jawa. Nah, aku mau nyicipin tiwul, makanan tradisionalnya. Di sini dilapisi dengan daun pisang ya, dipincuk ya guys ya. Di sini ada taburan kelapa sama tiwulnya yang warna coklat ini. Aku mau nyicipin, rasanya gimana ya? Menarik banget. Bismillah. Katanya makanan tradisional tuh nggak ada yang ngalahin, dan rasanya itu percampuran antara asin, manis, gurih, pokoknya enak banget deh. Gurihnya itu dari kelapanya, dan asin manisnya itu dari tiwulnya sendiri, jadi enak banget. Dan di belakang sana itu lagi ada pengukusan beras padi rojo lelenya sendiri. Yuk ikutin aku terus. Nah, di sini ada lagi pengukus nasi atau beras rojo lelenya sendiri nih. Aku buka ya guys ya. Harum banget guys. Enak banget. Dari baunya aja tuh harum, enak, apalagi dimakan tuh enak banget. Makanya harganya itu lebih mahal daripada beras-beras yang lainnya. Nah guys, aku berkesempatan langsung bertemu dengan mahasiswa dari Jerman ya Mbak ya. Nah, namanya, what's your name? Saya nama Alisa. Iya. Nama saya Alisa. Anissa. Alisa. Oh, Alisa. Nah, apa sih kesan pertama setelah acara ini tuh diadakan itu apa sih? So how do you feel about the event? So you just do here, and how do you feel about it? I really enjoy being here. I'm here since 2 days now, and I was invited to take part and prepare the whole exhibition. And
The students explained me about the whole project, and I think it's a really important project. Jadi dia menjelaskan bahwa dia tuh sangat include banget di sini karena dia juga udah 3 hari di sini. Terus dia juga membantu kita. Terus kita kita menjelaskan tentang sejarahnya tentang apa ya, tentang pameran ini juga. Jadi dia sangat enjoy banget dengan sejarah Indonesia. Iya, enjoy ya. Nah, apa sih kan di sana kan masyarakat Jerman sendiri kan makanannya kan sebagian roti ya, makanan pokoknya. Nah, di sini kan pamerannya itu tentang nasi. Nah, apa sih pendapatnya masyarakat mahasiswa Jerman atau Alisa ini? So how about your opinion? In Germany, they used to be like a bread, you eat bread, not like a rice. So what do you think about the event that talk about the rice? In Germany, we also eat rice, but it's always imported from far away. So, but it's common still to eat rice. But I think, especially, I learned a lot about rojolele rice because it's an old variety, and I was a vegetable gardener before I studied art. So I'm really interested in growing plants and also old varieties and not exploiting the soil. And I think maybe you want to translate and I can talk more about it. Dia emang jadi gardener, dia biasanya menanam sayuran gitu. Nah, dia cukup tertarik dengan nasi ini karena dia penasaran banget dengan cara dia menanamnya kayak gimana. Dan kebetulan di Jerman juga nggak cuma roti doang, mereka juga punya nasi, tetapi terlalu jauh makanya dia agak jarang untuk makan nasi aja. Oh iya, jadi banyak manfaatnya ya. Can I add one thing? Because what I also find really special is how you did it all together, like different departments come together and you like working on one thing all together, not individually, like a collective process. And I really enjoy collective processes, and I think that's something we need more of. And like nowadays society becomes more and more individualized, or at least in Germany, but I really like that you're working together in a collective. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kan kita masih banyak berkomunikasi dengan teman-teman kita lah. Tapi kalau misalnya di Jerman itu sangat individual, sangat sendiri-sendiri banget. Tapi kita di sini tuh bekerja sama penduduk sini juga. Jadi itu bagus juga untuk pameran ini. Jadi kayak merangkul semuanya gitu. Betul, ya Mbak. Ya. Udah itu aja Mbak. Thank you Alisa. Thank you Mbak. Terima kasih. Nah, itu tadi jalan-jalan kita pada pameran kali ini. Banyak banget informasi dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari pameran ini dan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi, saksikan terus jalan-jalannya hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye!